sunnah iftitah ini ada waktunya, saatnya, tidak lagi disunnahkan. Kapan itu? Ketika kita masbuk, saat kita terlambat. Artinya sholat sudah dimulai, kita baru masuk ke dalam sholat, dan kita sadar ini udah agak terlambat, agak lama lah terlambatnya. Apalagi di sholat yang kita tidak mendengar bacaan imam, di sholat zuhur dan di sholat asar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lanjutkan kajian kita pembahasan terkait permasalahan sholat dalam perspektif ulama 4 mazhab. Masuk kita kepada pembahasan sunanus sholah, sunnah-sunnah di dalam sholat. Sebahagian sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kita ulang secara ringkasnya, kemudian kita lanjutkan nanti mana yang perlu diberikan penjelasan. Maka di antaranya sunnah-sunnah di dalam sholat adalah mengangkat tangan saat takbiratul ihram, kemudian saat akan ruku, saat i'tidal, dan ditambah dalam mazhab Imam Syafi'i saat berdiri untuk rakaat ketiga setelah tasyahud awal. Jadi 4 tempat kita mengangkat tangan disunnahkannya. Saat takbiratul ihram yang mulai sholat, kemudian ketika akan ruku juga mengangkat tangan, saat i'tidal bangkit dari ruku. Nanti kalau kita buka kitab At-Taqrirah As-Sadidah fil Masailil Mufidah, maka saat i'tidal mengangkat tangan itu di posisi sebelum berdiri tegak sempurna. Ya, artinya masih agak condong sedikit, kita sudah mengangkat tangan. Ya. Nah, ini yang pertama. Kemudian meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, lalu kemudian meletakkannya, kalau dalam mazhab Syafi'i, yaj'aluha tahta sadri wa fawqa surrati, di bawah dada, di atas pusar kita, antara dada dan pusar. Nanti dalam mazhab lain mengatakan di bawah pusar, ya. Ada nanti yang lainnya di atas dada. Nah, kita dalam mazhab Syafi'i antara dada dan pusar. Ada nanti yang mengatakan di sini, ada kemudian agak ke bawah, ya. Itu dalam beberapa ataupun dalam pandangan mazhab yang lain. Nah, kita dalam mazhab Syafi'i pertengahan, ya, antara dada dan pusar kita. Kemudian kalau dalam mazhab Maliki, ya, di salat fardu dikatakan yukrahu, dimakruhkan, bal yundabu irsaduhuma, tapi tetap dibiarkan saja, ya, jatuh atau dibiarkan saja berlepas seperti ini, ya, ke samping kiri kanan badan kita. Nah, itu beberapa pandangan dalam meletakkan tangan di bagian dada. Kemudian at-tawajjuhu au du'aul istiftah, baca doa iftitah. Ada 2 yang ma'ruf yang biasa sering disampaikan, yang kita mengamalkannya, inni wajjahtu wajhiya atau wajjahtu wajhiya. Kemudian ada nanti, ya, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, dan seterusnya. Nah, nanti terkait sunnah iftitah ini ada waktunya, saatnya, tidak lagi disunnahkan. Kapan itu? Ketika kita masbuk, saat kita terlambat. Artinya sholat sudah dimulai, kita baru masuk ke dalam sholat, dan kita sadar ini udah agak terlambat, agak lama lah terlambatnya. Apalagi di sholat yang kita tidak mendengar bacaan imam, di sholat zuhur dan di sholat asar. Datang kita takbir Allahu Akbar, maka kita langsung saja membaca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah
Bahkan kalau sudah agak terlambat seperti itu juga tidak lagi disunnahkan membaca ta'awuznya. Nanti disebutkan sunnahannya juga berta'awuz sebelum membaca Fatihah. Kenapa? Karena dikhawatirkan nanti dia membaca iftitah, bahkan belum selesai iftitahnya imam sudah ruku. Nah, imam ruku dia baca iftitah, nah, diharuskan dia diam seukuran dia tadi membaca iftitah tersebut. Tidak boleh langsung ruku. Nah, maka kalau kita terlambat, langsung saja masuk ke dalam. Begitu telah masuk dalam sholat, langsung membaca Fatihah. Ya. Maka pada saat itu tidak lagi disunahkan membaca iftitah, begitu juga dengan ta'awuznya. Nah, begitu juga nanti misalnya kita bersama dengan imam takbiratul ihram, mendapati takbiratul ihram bersama imam. Artinya imam takbir Allahu Akbar, kita pun segera bertakbir Allahu Akbar. Nah, kita membaca doa iftitah. Nah, tapi barangkali ada mungkin nanti kita bermakmum, imamnya kok kayaknya tidak baca iftitah nih, ya. Sehingga di sholat maghrib, isya maupun subuh. Nah, ini kan kita mendengar bacaan imam. Nah, kita baru mulai iftitah, imam sudah Bismillahirrahmanirrahim. Nah, maka yang lebih utama adalah mendengarkan bacaan imam. Karena ini disebutkan dalam Al-Quran. Idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau dibacakan Al-Quran, diam dan dengarkan agar kalian mendapat rahmat. Nah, maka kita lebih dianjurkan untuk diam dan mendengar bacaan imam. Kecuali nanti yang kita baca adalah Al-Fatihah. Selesai imam waladhdallin, amin. Nah, imam langsung membaca surah Bismillahirrahmanirrahim, wasyamsi wa duhaha. Nah, kita tidak mengapa tidak mendengar bacaan imam, tapi kita saat itu membaca Fatihah. Selesai kita baca Fatihah, di 2 rakaat pertama setiap sholat itu memang dianjurkan kita membaca surah. Nah, tapi di sholat-sholat yang kita mendengar bacaan imam, selesai Fatihah, imam masih membaca surah belum selesai, nah, kita lebih dianjurkannya diam dan mendengar bacaan imam. Ya. Kemudian al-isti'adah, beristi'adah. Artinya mohon perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan saat ingin membaca Fatihah. Kalau dalam mazhab lain menyebutkan sunnahnya di rakaat pertama saja. Tapi dalam mazhab Syafi'i sunnahnya dalam setiap rakaat. Ya. Maka dikatakan di sini al-isti'adzatu fi raka'atil ula min sholatihi. Berta'awuz di rakaat pertama dalam sholatnya ketika akan membaca Fatihah. Ya. Tapi waqala Syafi'iyah, dalam mazhab Syafi'i, bal tusannul isti'adzatu fi kulli raka'atin min sholatil fardhi wan nafil. Akan tetapi atau bahkan disunnahkan berta'awuz di setiap rakaat sholat wajib dan begitu juga sholat sunnah. Artinya kalau kita sholat zuhur 4, ya berarti 4 kali juga, karena 4 kali juga kita baca Fatihah. Begitu juga dalam sholat sunnahnya. Kalau dalam pendapat mazhab Malikiyah, bal yukrahu ta'awudz fi sholatil fardhiyah. Kalau dalam pendapat mazhab Maliki, makruh malah berta'awudz di sholat wajib. Wa yajuzu fin nafilah sirran. Boleh di sholat-sholat sunnah bacanya sirran, artinya lirih, tidak nyari. Nah, ini beberapa pendapat dalam masalah ta'awuz. Kemudian at-ta'min, disunnahkan membaca amin. Ya. Imaman kana, baik dia selaku imam, makmuman ataupun sebagai makmum, au munfaridan atau dia sholat sendiri. Dia membaca amin setelah membaca Fatihah.
dijaharkan di sholat-sholat jahar, artinya di sholat yang dinyaringkan bacaan imam itu, maka aminnya juga nyaringkan. Subuh, maghrib, isya. Jangan sholat zuhur nanti juga tiba-tiba ada terdengar jamaah amin, terkejut kan nanti ya. Jadi artinya cuma di sholat-sholat jahar dijaharkan, di sholat-sholat yang tidak dinyaringkan bacaan juga tidak dinyaringkan. Tayyib, ada beberapa riwayat tentu yang menjelaskan tentang ini. Illa annal Hanafiyah, tapi dalam mazhab Hanafi terkait amin ini, at-ta'min yakunu sirran, sawa'an kanat as-salatu jahriyah aw sirriyah. Tapi dalam mazhab Hanafi, amin itu tetap disamar-samarkan atau tidak dinyaringkan bacaan walaupun di sholat-sholat jahar, maghrib, subuh, isya. Maka kalau kita pergi ke negara yang banyak mengamalkan mazhab Hanafi seperti di Turki, maka kalau kita sholat maghrib, ya, kata imam waladdallin, maka kita tidak akan mendengar nyaring amin seperti di tempat itu. Amin. Kalau ada kedengaran itu, jamaah dari Indonesia nih, maka tidak akan kedengaran, dia dibacanya sir atau tidak nyaring, ya, lirih saja. Amin, seperti itu. Ya. Nah ini dalam mazhab Hanafi. Kemudian membaca ayat dari Al-Quran setelah Fatihah di 2 rakaat pertama di dalam setiap sholat. Rakaat ketiga dan keempat tidak lagi disunnahkan. Walau ayah atau ba'du ayah tawilah fi raka'atainil ulayaini minal fardh. Walau hanya satu ayat atau beberapa ayat yang agak panjang di 2 rakaat pertama sholat wajib dan di setiap rakaat sholat sunnah. Kenapa disebut di setiap rakaat sholat sunnah? Karena sholat sunnah ini umumnya 2 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ya. Wa qala al-Hanafiyah, dalam mazhab Hanafi, qira'atu ma tayassara minal Qur'an ba'da al-Fatihah wajibun. Karena dalam mazhab Hanafi mengatakan membaca surah setelah Fatihah itu wajib. Artinya dalam mazhab Hanafi ini istilah wajib ini di bawah fardu, di atasnya sunnah, ya. Dan tidak dianggap dia membaca kecuali dia membaca 3 ayat atau lebih. Tidak boleh membaca kurang dari 3 ayat. Atau 2 ayat tapi ayatnya agak panjang atau pertengahan gitu. Atau 1 ayat tetapi dia panjang ayatnya, yang kalau dikira-kira ada setara dengan ayat pendek, yang sehingga kalau dihitung-hitung dia seperti 3 ayat gitu. Nah ini dalam mazhab Hanafi. Artinya dia lebih dianjurkan penekanannya. Kemudian an yajhara al-musalli fi raka'ati subhi wal jum'ati wal ulayaini min al-maghrib wal isya. Antara kesunahannya juga menjaharkan bacaan di rakaat di salat subuh, kemudian salat Jumat, di 2 rakaat maghrib isya, dan di salat hari raya, kemudian salat sunnah gerhana dan salat al-istisqa, salat minta hujan. Nah, ini kalau kita lihat nanti salat yang dilakukan di malam hari, itu identiknya dinyaringkan. Salat yang dilakukan di siang hari identiknya tidak dinyaringkan bacaan itu. Nah, tapi di sini maka disebut, ya, salat hari raya. Nah, ini kan dikerjakan di siang hari. Nah, tapi dia tetap disunnahkan untuk menyaringkan bacaan, memperdengarkan bacaan. Begitu juga salat gerhana matahari siang hari, kusuf kalau gerhana bulan tentu di malam hari. Kemudian salat istisqa, salat minta hujan, yang biasanya juga identiknya dilakukannya di siang hari.
artinya bacaan dinyaringkan. Kemudian sunnahan yang lain takbiratul intiqal, ya, bertakbir yang itu takbir perpindahan dari satu rukun ke rukun yang lain. Kecuali pada i'tidal. Saat i'tidal maka yang dibaca sami Allahu liman hamidah, ya. Gimana Ustaz kalau ada yang kemudian dia saat i'tidal membaca Allahu Akbar? Ya, artinya dia menyelisihi dari yang seharusnya, ya, tak sampai membatalkan sholat, ya, karena itu perkara sunnah. Mungkin dia, apa bahasa kita ya, terlupa, ya, kan namanya orang terlupa. Jadi ya, ketika bangkit harusnya sami Allahu liman hamidah, terbaca juga sama dia Allahu Akbar, ya. Dalam mazhab Hanabilah, Imam Ahmad bin Hanbal lebih menekankan lagi membaca takbiratul intiqal ini semuanya wajib, ya. Kemudian hayatul ruku, gambaran ruku itu seperti apa, ya, artinya kesempurnaan ruku itu, ya. Yang wajibnya itu paling minimnya, yang penting sudah agak condong. Jadi sudah agak condong daripada posisi berdiri lurus, itu sudah termasuk, ya, dalam kategori posisi ruku, ya. Tapi sempurnanya apa? Ya, adalah sampainya kedua tangan kita ini, ya, bihaitsu tasilu al-yadani ila rukbataini, sampainya dua tangan memegang dua lutut kita. Ya, taswiyatur ra'si bil ajz, kemudian menyamakan sejajar bagian belakang kita dengan kepala itu dah datar dengan punggung, ya. Wal i'timadu bil yadaini ala rukbataini ma'a mujafatihima 'anil janbaini, kemudian agak menekan, ya, posisi penekanannya, artinya dua tangan kita itu menekan lutut, tidak hanya menempelkannya saja. Kemudian jari-jari direnggangkan. Tafrijul asabi'i ala rukbati wasaqi wa basdidh dhahri. Kemudian artinya memegang kedua tangan ini ke lutut, kemudian merenggangkan jari-jari kita, jadi tidak digenggam seperti ini atau tidak ditempelkan jari-jari, tapi direnggangkan kemudian bertumpu kepada lutut, ya. Nah, kemudian adzikru fihi, membaca zikir subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, itu sunnahnya juga, ya. Kemudian dalam mazhab Hanabilah mengatakan bacaan itu lebih lagi levelnya wajib, artinya lebih ditekankan lagi membaca zikir. Nah, baca zikir ini nanti boleh lebih daripada 3. Kalau dia sholat sendiri misalnya ingin berlama-lama rukunya, jangan dia baca 3, 5, 7, atau misalnya dia ruku sudah selesai 3, imam masih ruku, nah salah juga dia tambah. Ya, nanti dianjurkannya ganjil 5, 7, 9. Tapi tidak ganjil pun tidak mengapa, berapa yang dia baca ketika dia ruku tersebut. Kemudian zikir yang dibaca saat i'tidal, ya, membaca zikirnya itu juga adalah sunnah. Artinya jangan sampai ditinggalkan, karena membacanya itu nanti bagian daripada sempurnanya tumaknina, ya. Allahu liman hamidah, kemudian membaca lagi Rabbana walakal hamdu mil'us samawati bil ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Dan bacaan ayat yang lain Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi, ya. Nah, ini yang membaca ini sahabat. Jadi disebutkan kisahnya bagaimana ketika selesai sholat itu Nabi bertanya kepada sahabat,
siapa yang membaca tadi Rabbana walakal hamdu atau Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Tak ada yang berani jawab. Tanya sampai tiga kali. Takut sahabat ini karena dia membaca sesuatu yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mengakulah salah seorang sahabat, saya ya Rasulullah, ya. Lalu kemudian Nabi mengatakan, laqad ra'aitu bid'atan wa thalathina malakan. Saya melihat lebih daripada 30 malaikat, ya. Yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awwala. Mereka berebut siapa dari 30 lebih malaikat ini yang pertama kali menulis zikir yang dibaca tadi. Nah, di sini nanti disebutkan lagi oleh ulama, artinya ini juga menjadi suatu dalil bahwasanya tidak serta-merta yang tidak dilakukan oleh Nabi tidak boleh kita lakukan, ya. Selagi tidak ada dalil nanti yang bertentangan dengan syariat, ya. Nah, ini terkait membaca zikir saat i'tidal. Ada juga Allahumma rabbana lakal hamdu bil samawati bil ardi wa min ma syi'ta min syai'in ba'd, ya. Kemudian kaifiyatul hawi ila sujudi war raf'i minhu. Bagaimana cara turunnya kita untuk sujud? Maka disebutkan yusannu an yanzila ila sujudi ala rukbatayhi thumma yadayhi thumma wajhihi. Jadi turun untuk sujud itu pertama yang menyentuh lantai atau turunnya pertama itu adalah dengan kedua lututnya. Turun, lututnya menyentuh lantai, kemudian kedua tangannya, lalu kemudian wajahnya atau dahinya, ya. Jadi turun, lutut dulu, baru tangan menyentuh, baru kemudian dahinya ditempelkan ke lantai. Nah, ini sesuai dengan riwayat yang disebutkan dari Wa'il bin Hijr, ya. Saya melihat Nabi meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya, ya. Nah, kemudian nanti dalam mazhab lain, mazhab Maliki, yundabu taqdimul yadaini ala rukbataini. Kalau dalam mazhab Maliki, yang duluan menyentuh lantai itu adalah kedua tangan. Lebih dulu dua tangan, baru kemudian dua lutut. Ya, memang terjadi beberapa perbedaan di sini di kalangan, ya, ulama kita. Nah, kalau kita mazhab Syafi'i yang kita amalkan adalah yang lutut dulu baru tangan. Kenapa? Karena nanti sesuai dengan anjuran yang lain, larangan yang lain, sholat jangan sampai ada bentuk gambarannya yang menyerupai seperti hewan, ya, atau binatang. Nah, kalau turun tuh tangan dulu, nah itu gambarannya nanti seperti turunnya onta. Onta itu kalau dia mau dulu, maka yang turun lebih dahulu adalah bagian kaki yang di depan. Nah, nanti kalau ada bapak ibu umrah, ketika mau naik atau onta, nampak tuh. Kalau mau berdirinya belakang dulu onta tuh. Nah, maka ketika dia udah mau berdiri, kita dikasih apa? Pegang, pegangan di depan. Karena kita akan seperti ini. Karena naiknya belakang dulu. Nah, saat turunnya di depan dulu. Nah, maka untuk menghindari itu, ya, maka turunnya lutut dulu. Nah, begitu saat akan berdiri, ya, wa yarfa'u wajhahu, mengangkat wajahnya dulu. Kemudian kalau dalam mazhab Syafi'i, ya, kemudian setelah wajah, kemudian dua tangan, kemudian lutut, ya. Nah, dalam mazhab lain ada juga yang menyebutkan dalam pandangan Hanafi wal Hanabila, mengangkat wajahnya, kemudian dua tangan, tsumma rukbatayhi, kemudian lutut.
hampir sama ya. Artinya dalam mazhab Hanafi Hambali sama dengan yang praktekkan kita dalam mazhab Syafi'i ya. Hanafi wal Hanabilah. Jadi wajah, tangan, kemudian lutut. Dalam mazhab Maliki Syafi'i bal yuqaddimu rukbatayhi ala yadayhi. Kalau dalam mazhab malah disebutkan Maliki Syafi'i lutut dulu baru tangan. Artinya terangkat dulu sedikit lututnya baru melepaskan tangannya. Tapi tidak maknanya naiknya tangannya masih di bawah kemudian dia sudah naik bagian belakangnya. Karena itu tadi menghindari jangan sampai menyerupai ya gambaran bentuk hewan atau binatang. Wa yakumu mu'tamidan 'ala yadayhi, dan dia saat berdiri itu bertumpu kepada tangannya. Artinya kekuatan untuk menolak kita untuk naik berdiri itu bertumpu kepada tangan ya. Jadi kalau saat turun tadi jadi ketika sudah i'tidal kemudian mau sujud maka Allah artinya lutut dulu baru tangan baru wajah. Nah, ketika akan bangkit sebaliknya yang diangkat dulu wajah kemudian tangan baru seperti itu. Boleh bertumpu di sini. Kalau disebutkan dalam mazhab Syafi'i bertumpunya ke tangan. Ya, boleh juga artinya tidak terlalu ya intinya jangan sampai bangkitnya itu menyerupai bangkitnya hewan. Karena kalau bangkitnya belakang dulu gini itu sama nanti seperti yang kita sebutkan atau turunnya begini. Tapi memang ada juga menyebutkan riwayat yang seperti itu, tapi dikatakan ulama itu saat ada badan Nabi agak atau sudah semakin berat badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga orang yang badannya agak berat nih dia perlu tumpuan agak susah. Begitu juga ketika bangkitnya. Itu beberapa catatan yang disampaikan oleh ulama. Tapi saat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi kuat fisik, stamina beliau, artinya badannya ya seperti yang kita gambarkan atau kita amalkan. Turun lutut, kemudian tangan, wajah, berdiri, wajah, tangan, kemudian lutut, ataupun yang terakhir ya diangkat adalah lutut kita atau bertumpu bagian tangan kita ke lantai. Tayyib, itu terkait gambaran turun saat sujud dan kemudian bangkit dari sujud. Hayatus sujud, adapun gambaran sujud itu ya, sujud dengan 7 anggota tubuh ya. Sebutkan awalan tamkinu anfihi wa jabhatihi wa yadayhi minal ardi ma'a mujafatihima an jambayhi. Meletakkan bagian dahi dan hidung kita ini, kemudian tangan ya tidak ditempelkan ke badan, artinya agak direnggangkan. Nah, ini bagi laki-laki. Tapi kalau bagi perempuan ditempelkan ke badannya. Siku atau lengannya ini dirapatkan ke badan. Nah, kemudian dalam mazhab Syafi'i Hanbali ada pendekatan bal yustahabbu an takuna al-kaffani hadwa mankabaihi hala sujud. Tapi dianjurkan dalam mazhab Syafi'i kedua tangannya ini sejajar dengan bahunya saat sujud ya. Karena ada riwayat yang menyebutkan demikian. Kemudian an yabsuta asabi'ahu madmumah, biarkan jari-jarinya ini tapi kemudian agak ditempel, bahasanya seperti ini, tidak direnggangkan ya.
Kemudian fa'indal Hakim wa Bani Hibban, dalam riwayat Imam Hakim bin Hibban, anna Nabiya kana idza raka'a farraja baina asabi'i. Nabi ketika, ada riwayat menyebutkan yang lain, Nabi ketika ruku itu sujud itu farraja baina asabi'ihi, artinya tidak menempelkan jari-jarinya. Saat ruku merenggangkan seperti tadi kita sampaikan. Wa idza sajada dhamma asabi'ahu. Tapi saat sujud Rasulullah menempelkan jari-jarinya seperti ini, ya. Saat ruku direnggangkan, memegang lutut, saat sujud ditempelkan. Kemudian yang ketiga, an yastaqbila bi atrafi asabi'i al-qiblah. Ujung jari-jarinya ini tetap menghadap ke arah kiblat. Maka jangan sujud ke sini atau ke sini, tapi lurus ke depan. Begitu juga nanti ujung jari-jari kaki. Maka ujung jari-jari kaki itu ditempel ke lantai, bahkan agak ditekan sedikit, sehingga ujung jari-jari kaki itu yang menghadap ke arah kiblat. Jangan sampai diangkat justru, ya. Dan nanti saat sujud itu posisi dahi kita ini memang bahasanya apa? Tidak ditahan, tidak hanya yang jelas yang penting nempel, tidak. Tapi nanti disebutkan kalau di situ diletakkan kapas atau kita sekarang tisu, maka itu akan tertekan atau nampak bekasnya itu. Jangan kalau ditahan nanti cuman sekedar nempel seperti itu, tidak. Tapi memang dia artinya tidak juga terlalu ditekan, tapi dia tidak hanya asal menempel gitu. Maka nanti disebutkan gambarannya, kalau diletakkan di situ kapas, maka kapas ini kan lembut nih, artinya nampak kapas itu akan tertekan seperti itu. Artinya dahi kita ini memang ditekan ya, di atas, ke atas tempat sujud kita, tidak hanya ditempelkan begitu saja. Kemudian miqdarus sujudi wa adhkari, itu tadi gambaran sujud 3 poinnya ya. Kedua kaki kita kalau dalam mazhab Syafi'i tetap direnggangkan, kedua kaki kita tidak ditempel. Mungkin dalam mazhab lain ada juga yang menyebutnya ditempelkan kaki kita saat sujud. Miqdarus sujud wa adhkaruhu yusannu an yaqula as-sajid, yang mana takaran lama sujud itu, kemudian zikir yang dibacanya subhana rabbiyal a'la, ya. Atau ada menyebutnya subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, ya. Nah, dibaca 3 kali. Ingin lebih lama sujudnya, ya tidak masalah, ditambah dengan doa-doa. Tapi ya kalau kita bermakmum, ya mengikut imam bangkit, ya kita pun ikut bangkit. Nah, ini kalau berlama-lama, ya saat kita sholat sendiri, lama berdirinya, lama rukunya, kemudian lama sujudnya. Yang tak boleh berlama-lama nanti iktidal dengan duduk antara 2 sujud. Itu tidak boleh berlama-lama. Kapan lama lebih dari membaca Fatihah, batalat sholatuhu. Dalam mazhab Syafi'i bisa sampai batal sholatnya. Iktidalnya terlalu lama, duduk antara 2 sujudnya terlalu lama. Kemudian gambaran sujud antara 2 sujud. Duduk antara dua sujud. Maka ini biasanya yang kita sebut dengan duduknya iftirash, yaitu menjadikan kaki kiri alas kita untuk duduk. Kemudian kaki kanan diberdirikan, ditegakkan. Termasuk agak ditekan agar juga ujung jari-jari kaki itu menghadap ke kiblat. Jangan tidak diberdirikan, artinya tidak diberikan ya tidak sesuai dengan sunnahnya, tidak dapat pahala yang lebih di dalam sholatnya. Tapi dalam mazhab Maliki, dia namanya al-iqa', artinya dia duduk menyilang begini, dia duduk di atas kedua kakinya, disilang di belakang.
Ayafrisha qadamaihi wa yajlisu ala aqibaihi. Jadi dia akan membentangkan dua kakinya itu ataupun meletakkan dua kakinya di belakang dan dia duduk di atas tumitnya tersebut, dua tumitnya. Nah, kalau kita dalam mazhab Syafi'i, kaki kita duduk di atas kaki kiri dan kaki kanan diberdirikan. Nah, ini dalam mazhab Maliki gitu. Kemudian doa yang dibaca di antara dua sujud atau duduk di antara dua sujud. Yang azim rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afu'anni. Kemudian duduk istirahat. Ini ada kesunahan namanya duduk istirahat dalam mazhab Syafi'i. Apa itu duduk istirahat? Jalsatun khafifatun yajlisuhal musalli ba'dal firari minas sajdati tsaniyah minar raka'atil ula ya qabla an-nuhudi ila ar-raka'atil tsaniyah wa kadzalika qabla an-nuhudi ila ar-raka'atil rabi'ah. Jadi duduk istirahat namanya duduk sejenak, yaitu duduk sebelum bangkit untuk rakaat kedua atau sebelum bangkit untuk rakaat keempat. Artinya saat kita di rakaat ganjil, rakaat pertama sebelum naik ke rakaat kedua kita duduk sejenak saja, duduk sebentar. Artinya dapat sudah tumaknina, duduk sejenak, subhanallah, ukuran tumaknina yang paling minim. Kemudian dia baru bangkit, artinya tidak langsung bangkit. Jadi kalau kita sholat 4 rakaat, di rakaat pertama akan naik rakaat kedua dan di rakaat ketiga akan naik ke rakaat keempat. Jadi tidak langsung bangkit tapi duduk sejenak. Nah, itu namanya jalsatul istirahah, duduk istirahat. Nah, ini juga ada riwayatnya dari Abu Daud dan juga Imam At-Tirmizi. Jadi di sini memang kalau oleh muallif pengarang kitab ini hanya disebutkan ini dalam mazhab Syafi'i. Tidak ada disebutkan pendapat mazhab yang lainnya. Kemudian duduk tahiyat. Nah, duduk tahiyat awal sama duduk di antara dua sujud. Tapi duduk tahiyat akhir namanya duduk tawarruk, yang memasukkan kaki kiri di bawah kaki kanan dan kita duduknya langsung menempel ke atas lantai. Tawarruk ini sebutkan tulang ekor belakang ini. Artinya dia yang menyentuh kepada lantai. Nah, tapi dalam mazhab Hanafi menyebutkan ya dia duduknya tetap duduk iftirash. Jadi maka barangkali kita jumpai ada orang tahiyat akhir duduknya tetap seperti duduk tahiyat awal atau duduk di antara dua sujud. Nah, ini mengamalkan pendapatnya mazhab al-Imam Abu Hanifah. Baik. Kemudian yang ke-19-nya tahiyat awal. Tahiyat awal itu sunnah, tapi nanti disebut kalau dalam mazhab Syafi'i sunnah ab'ad. Artinya kalau terlupa maka nanti diganti dengan sujud sahwi. Sebelum salam, setelah tasyahud fil alamin innaka hamidum majid, Allahu akbar, subhana man la yanamu wa la yasmu, duduk, Allahu akbar. Kemudian sujud lagi, Allahu akbar, subhana man la yanamu wa la yasmu, bangkit, Allahu akbar tahiyat akhir, tapi tidak lagi membaca tasyahud, langsung salam. Nanti ada beberapa keadaan yang mana mengharuskan orang itu sujud sahwi. Ya, nanti insyaallah ada pembahasannya. Kemudian bersalawat kepada Nabi di tahiyat akhir itu juga sunnah, termasuk juga sunnah ab'ad. Kalau lupa bersalawat kepada keluarga Nabi, kalau bersalawat kepada Nabi di tahiyat akhir rukun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Nah, juga atas keluarganya Nabi Muhammad itu yang sunnah ab'adnya.
Disunnahkan juga membaca doa setelah tahiyat akhir sebelum salam di ujung sholat itu. Nah, terserah baca doa apa. Nanti ada disebutkan diantaranya Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ada Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabi jahannam fitnatil mahya wa mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Nah, itu biasa 4 perlindungan. Kemudian salam ke kiri sunnah. Kalau yang ke kanan wajib atau rukun. Salam yang ke kirinya sunnah. Kemudian menoleh. Kalau salam artinya ucapannya assalamualaikum. Menoleh ya ke kanan dan ke kiri juga bagian sunnah sampai memperlihatkan pipi kita. Maka lurus seperti ini dan lurus ke kiri. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sunnah-sunnah di dalam sholat. Nanti ada juga sunnah setelah sholat. Nah, barangkali itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah dapat kita sampaikan di pertemuan kita di sore hari ini, selesai membahas sunnah-sunnah di dalam sholat yang mudah-mudahan kita tidak mudah-mudahan meninggalkannya, akan tetapi kita semua mengamalkannya sunnah-sunnah di dalam sholat ini. Wallahu a'lam bishawab. Yang benar datang dari Allah, yang salah dari kami sendiri. Silakan jika ada hal yang ingin ditanyakan. Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, ya. Tadi itu kan keadaan normal. Ini tak bisa turunnya lutut dulu karena ada sakit pada lututnya, sehingga harus turun tangan dulu bertumpu kepada tangan. Nah, kalau ada uzur, ya artinya tidak mengikut lagi kepada apa yang lebih dianjurkan. Karena namanya uzur, ada diberikan keringanan karena ada kesusahan dia dalam mengamalkan yang semestinya, ya, termasuk bahkan tidak bisa berdiri, ya, sakit dia tidak bisa berdiri di dalam sholat, ya, boleh sholat dalam keadaan duduk. Nah, itu yang wajib saja boleh, ataupun dapat uzurnya, dapat dia keringanannya, maka patah lagi dengan yang sunnah yang kita sebutkan. Artinya tak masalah. Begitu juga ketika saat berdirinya. Dia berat badan, susah dia kalau bertumpu kepada atau kalau tangannya dulu. Nah, maka mungkin dia naik lututnya dulu dan seterusnya. Ya, silakan ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi empat tempat kita mengangkat tangan. Pertama saat takbiratul ihram. Yang kedua saat akan ruku, Allahu Akbar. Kemudian ketika saat i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Kemudian yang keempat saat bangkit dari tahiyat awal. Dari tahiyat awal naik untuk rakaat ketiga, setelah tahiyat awal naik Allahu Akbar, maka juga mengangkat tangan. 4 keadaan atau 4 tempat disunnahkan mengangkat tangan. Berarti tidak mengikut kepada yang disunnahkan. Ya, kita berusaha di dalam sholat kita ini jangan sampai melakukan sesuatu yang tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Termasuk yang sudah sering diulang-ulang oleh guru kita juga terkait ketika salam ke kanan kemudian membuka tangan kanan, salam ke kiri membuka tangan kiri. Itu sudah sering ada, juga sudah disampaikan oleh Ustaz Abdul Somad, Ustaz Adi Hidayat. Artinya memang untuk tidak ada riwayatnya bahwa Nabi melakukan yang demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tidak ada riwayatnya. Jadi lebih baik ditinggalkan. Tidak usah. Tetap saja tangannya berada di atas lutut atau pahanya. Tidak usah dibuka tutup. Ini kadang dalam kaji-kaji tarekat atau apa, Allah alam. Anda kita katakan sini membuka pintu surga, gitu ya. Ada istilah seperti itu.
Tapi lebih baik kita tidak mengerjakannya karena memang tidak ada riwayat disebutkan. Ya. Untuk perempuan itu ini kita kan ini beli telepon atau di dalam lagi dilakukan. Kan soalnya ada yang berbeda gitu. Boleh yang mana saja sih, nggak ada masalah. Artinya tidak menjadi apa bahasa kita. Tidak ada tuntunan ininya lah. Nah, artinya itu bebas keluasan. Karena yang pakai telekung ini pun kita yang umumnya nih di Asia Tenggara. Karena di beberapa negara atau di Timur Tengah, karena mereka jilbabnya sudah panjang gitu kan. Jadi kadang tidak memakai telekung seperti kita. Tapi kita bagus. Itu lebih bagus artinya karena memang khusus panjang besar gitu kan. Artinya tidak ada keharusan dia melipat telekung ataupun kemudian di bawah telekungnya. Mana yang selesai sajalah dengan kita selesai ya. Kemudian nanti yang bedakannya itu saja mengangkat tangannya itu ya apa namanya, bagi perempuan dia kan didekap. Kemudian saat rukuknya pun dekapkan ke badan, saat sujud pun demikian. Baik, tidak ada lagi pertanyaan barangkali. Ya, silakan Bu. Tayyib. Jadi memang terjadi khilaf. Maknanya kalau kita masuk dalam sholat dan imam ruku, kita masih mendapati imam ruku, ada yang menyebut dia masih dapat 1 rakaat. Masih dapat 1 rakaat. Ada yang menyebut tidak lagi dapat. Maka nanti sebagian anjuran ulama kita, al-khuruju minal khilaf mustahab. Keluar mustahab, keluar dari yang diperselisihkan itu lebih dianjurkan. Maka nanti katanya udah tunggu saja imam iktidal baru kita masuk, berarti kita masbuk 1 rakaat. Tapi kalau yang masih tetap mau biar nggak nambah 1 rakaat, begitu dia masuk, kemudian imam rukuk dia pun ikut rukuk, ya dapat 1 rakaat. Jadi memang diperselisihkan. Rukuk maka ikut. Siapa yang mendapati imam saat rukuk masih dapat dia 1 rakaat. Lebih dari itu imam sudah bangkit i'tidal baru kita masuk salat, artinya sudah dipastikan dia harus menambah 1 rakaat. Demikian. Baik, barangkali itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah dapat kita sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Yang benar datang dari Allah, yang salah dari kami sendiri. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ja'alna muqimas salati min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.